Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, keluarga GPDI Elsyadai Magelang. Kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari membuka hati kita untuk kita dapat dituntun oleh firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu renungan dari pembacaan kita yang telah tiba pada kitab Bilangan pasal 36. Saya mengambil sebuah tema dengan judul kepentingan bersama. Ya, Bilangan 36 ini mencatat satu peristiwa tentang kisah putri-putri Selafehat. Ya, ada anak-anak perempuan dari Selafehat dan apa yang terjadi dengan mereka kita lihat di ayat 1 sampai 4. Ada kepala-kepala pemimpin-pemimpin suku yang menanyakan bagaimana kondisi anak-anak dari Selafehat. Ya, saya bacakan. Mendekatlah kepala-kepala puak dari kaum Bani Gilead bin Makir bin Manasye, salah satu dari kaum-kaum keturunan Yusuf, dan berbicara di depan Musa dan pemimpin-pemimpin kepala-kepala suku orang Israel. Kata mereka, Tuhan telah memerintahkan tuanku untuk memberikan tanah itu kepada orang Israel sebagai milik pusaka dengan membuang undi. Dan oleh Tuhan telah diperintahkan kepada tuanku untuk memberikan milik pusaka Selafehat, saudara kami, kepada anak-anaknya yang perempuan. Tetapi seandainya mereka kawin dengan salah seorang anak laki-laki dari suku lain di antara orang Israel, maka milik pusaka perempuan itu akan dikurangkan dari milik pusaka bapak-bapak kami dan akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya. Jadi akan dikurangkan dari milik pusaka yang diundikan kepada kami. Maka apabila tiba tahun Yobel bagi orang Israel, milik pusaka perempuan itu akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya dan akan dikurangkan dari milik pusaka suku nenek moyang kami. Ada satu peristiwa di mana para pemimpin Israel menanyakan milik pusaka mereka apabila perempuan-perempuan, anak-anak perempuan-perempuan dari Selafehat menikah dengan pria yang berlainan suku, itu dapat mengakibatkan kepemilikan warisan suku mereka itu beralih kepada suku yang lain. Nah, ini dapat mengacaukan kepemilikan warisan dari suku mereka. Karena itu mereka bertanya kepada Musa bagaimana cara menghadapi hal ini, ya. Musa kemudian memberi nasihat sesuai dengan perintah Tuhan kepada putri-putri Selafehat bahwa mereka apabila akan menikah harus menikah dengan orang-orang yang sesuku agar harta warisan mereka yang sesuku itu tidak beralih ke tangan suku yang lain, karena itu tidak diperbolehkan. Itu tertulis nasihat Musa tertulis di ayat 5 sampai ayat 9. Ya, nah kita akan melihat bagaimana respon dari putri-putri Selafehat menerima nasihat dari Musa. Ya, karena nasihat Musa itu berisi pertimbangan untuk kepentingan bersama, kepentingan seluruh suku mereka. Ya, tetapi kepentingan ini juga dipengaruhi oleh keputusan-keputusan dari anak-anak Selafehat tersebut. Nah, mari kita lihat bagaimana respon putri-putri Selafehat di ayat yang ke-10. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat anak-anak perempuan Selafehat. Maka Mahla, Tirsa, Hogla, Milka, dan Noa, anak-anak perempuan Selafehat, kawin dengan anak-anak lelaki dari pihak saudara-saudara ayah mereka. Mereka kawin dengan laki-laki dari kaum-kaum Bani Manasye bin Yusuf, sehingga milik pusaka mereka tetap tinggal pada suku kaum ayahnya. Ya, demikian kita melihat ternyata ada pelajaran yang penting. Putri-putri Selafehat, ya, harus mempertimbangkan kepentingan bersama bagi seluruh sukunya, ya, untuk menikah dengan lelaki dari suku mereka sendiri dan sesuai dengan nasihat yang diberikan Musa berdasarkan petunjuk Tuhan, ya. Putri-putri Selafehat benar-benar patuh. Mereka tidak hanya memperhatikan kepentingannya pribadi untuk memilih orang yang akan menikah dengan mereka dari suku lain, tetapi bahkan mereka kemudian mengambil keputusan untuk mengikuti kehendak Tuhan dengan memperhatikan kepentingan bersama dari kaum sesuku mereka. Ya, dengan keputusan itulah kemudian mereka mengambil
suami dari suku yang sama, sehingga tadi kita baca ayat 12, milik pusaka mereka tetap tinggal pada suku kaum ayahnya. Ya, karena mereka memperhatikan kepentingan bersama, milik pusaka mereka tetap terjaga pada suku mereka. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ternyata dalam keputusan-keputusan dalam hidup kita, ternyata itu juga dapat kita pelajari bukan hanya penting bagi diri kita sendiri, tapi ada banyak keputusan-keputusan dalam hidup kita yang juga bisa berdampak bagi kepentingan sesama. Karena itu mari kita belajar dari peristiwa hari ini. Kalau dalam hidup kita, keputusan hidup kita jangan hanya berpusat pada kepentingan diri kita sendiri. Ya, kita jadi belajar untuk tidak hanya mementingkan diri sendiri. Yakobus 3 ayat 16 berkata demikian. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, kita diingatkan untuk kemudian menjadi orang yang tidak mementingkan diri sendiri dalam keputusan-keputusan kita. Karena ketika ada kepentingan diri sendiri yang hanya itu saja yang kita ambil, itu dapat menimbulkan kekacauan. Tetapi mari perhatikan ajakan dari Filipi 2 ayat yang keempat. Berkata demikian, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hari ini kita belajar untuk kemudian menjadi orang-orang yang memperhatikan kepentingan orang-orang di sekitar kita. Saat kita akan mengambil keputusan dalam hidup, kita mengambil hal-hal yang berhubungan dengan tingkah laku kita sehari-hari, mari kita belajar untuk juga melihat ada orang-orang di sekitar kita, ada keluarga kita, ada teman-teman kita, sehingga kita belajar untuk memperhatikan kepentingan bersama untuk keputusan-keputusan yang kita lakukan. Ya, kita akan belajar bagaimana kemudian kita dapat memperhatikan kepentingan sesama, apa yang dapat kita lakukan. Ya, saya ingin kita melihat satu pedomannya dalam Filipi, masih tetap pada Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Kita naik satu ayat, saya bacakan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ketika kita mengambil pedoman ini bahwa ada orang lain yang kita juga harus utamakan, ada orang lain yang kita harus perhatikan, saya percaya kita pun hati-hati dalam keputusan yang kita ambil. Ada pertimbangan-pertimbangan yang kita pikirkan. Sama seperti putri-putri Selafehat, mereka dapat mengambil keputusan hanya berdasarkan kepentingan mereka untuk menikah dengan pria yang mungkin mereka pilih yang di luar suku mereka. Tetapi karena ada pertimbangan, apabila mereka menikah dengan orang yang di luar suku mereka, milik pusaka seluruh suku mereka itu bisa berkurang. Mereka kemudian mengambil keputusan berdasarkan kepentingan bersama. Ya, ini yang kita dapat pelajari. Mari kita juga dalam kehidupan kita bersama juga memperhatikan bahwa dampak keputusan yang saya buat, dampak perbuatan saya, apakah itu merugikan, apakah itu menjadi berkat bagi sesama. Situasi kita yang kita hadapi hari-hari ini sungguh mengajar kita tentang bagaimana memperhatikan kepentingan orang lain juga. Saya beri contoh yang paling sederhana. Hari-hari ini Bapak Ibu kemana-mana harus pakai masker. Ya, bahkan dalam ibadah pun kita harus menggunakan masker. Ya, dan mari kita lihat bahwa masker yang kita gunakan bukan hanya untuk kepentingan kita, melindungi diri kita sendiri dari serangan virus ya hari-hari ini. Tetapi sesungguhnya waktu kita menggunakan masker, kita juga sedang memperhatikan kepentingan orang lain juga. Ya, supaya keselamatan orang lain juga terjaga. Ada banyak protokol kesehatan yang hari-hari ini diberikan yang kita harus taati untuk tidak berkerumun, ya, untuk melakukan banyak hal, mencuci tangan. Sebenarnya bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tapi ketika kita melakukannya dengan pertimbangan bahwa itu juga baik untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan bersama. Nah, mari kita belajar hari ini ya untuk menyadari bahwa dalam hidup kita ini banyak keputusan-keputusan kita yang harus kita pertimbangkan dengan benar supaya kemudian menjadi dampak yang baik bagi sesama. Nah, bagaimana
kita dapat kemudian memiliki hati untuk kemudian menaruh orang lain yang lebih utama. Bagaimana supaya hati kita juga dapat menjadi lebih terbuka untuk kepentingan bersama. Apa yang dapat memampukan kita melakukan hal itu? Tetap di Filipi ayat 1 dan 2 memberikan kita pedoman berikutnya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, ketika kita hanya mengasihi diri kita sendiri, yang kita pikirkan kepentingan diri kita sendiri. Tapi ketika kita menaruh Kristus dalam hidup kita ada di dalam Kristus, ya, maka kita dapat menemukan di dalam Kristuslah kita menemukan pikiran Kristus, kita menemukan perasaan Kristus, sehingga kita pun memiliki pikiran dan perasaan yang mengikuti teladan Tuhan. Di dalam Dia ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Di dalam Kristus kita akan kemudian dapat memperoleh satu proses di mana kita menaruh dalam hidup kita cara Yesus bertindak, cara Yesus merasa, cara Yesus berpikir, sehingga dengan itu kita pun akhirnya dapat menjadi orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi kita meneladani Yesus yang bahkan memberikan dirinya, menaruh kepentingan bersama, ya, untuk diperjuangkan. Kita lihat ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6 dari Filipi 2, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi karena Dia ingin, ya, ada kepentingan bagi seluruh umat manusia ini, Dia menjadikan dirinya kosong, menjadi sama seperti manusia, supaya apa? Dia dapat menebus kita. Hari ini kita mari belajar dari kisah di Bilangan 36. Kalau putri-putri Selafehat, ketika mereka mementingkan kepentingan bersama, ya, ada berkat bagi banyak orang, bagi seluruh suku mereka. Hari ini, di saat ini kita hidup di satu masa di mana kita juga belajar dari Yesus yang bahkan mementingkan kepentingan seluruh dunia ini. Dia memberikan nyawanya untuk ketebusan, untuk keselamatan seluruh dunia. Kita yang menjadi anak-anak Tuhan, yang mengikut Tuhan, mari kita juga mengikuti teladan Tuhan untuk menaruh kepentingan bersama menjadi hal yang kita juga pikirkan ketika kita mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita. Hari ini kiranya dari pelajaran ini kita dapat dibangun, ya, didorong untuk saling mempedulikan, saling memberikan kekuatan satu dengan yang lain, sehingga keputusan-keputusan dalam hidup kita adalah keputusan-keputusan yang berdampak positif bagi keluarga kita, sekeliling kita, tempat kerja kita, dimanapun kita berada. Kepentingan bersama menjadi hal yang kita perhatikan. Demikian renungan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa bersama-sama. Di akhir doa saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara berdoa melalui kalender doa, dan Bapak Ibu juga dapat menyebutkan nama keluarga, nama rekan-rekan, dan juga orang-orang yang mungkin Bapak Ibu ingat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar untuk tidak hanya mementingkan kepentingan diri kami sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tuhan, tolong kami untuk belajar memiliki hati, memiliki pikiran, perasaan seperti Engkau, supaya kami dapat menjadi berkat satu dengan yang lain. Biarlah Engkau memberkati keluarga GBDI El Shaddai dimanapun berada, dalam keputusan, dalam pertimbangan, supaya kami dapat belajar juga untuk mempertimbangkan kepentingan-kepentingan orang lain, supaya hidup kami dapat menjadi berkat satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk kekuatan, biarlah penyertaan-Mu ada bagi seluruh keluarga GBDI El Shaddai. Terima kasih Tuhan, Engkau memberitahukan kepada
keluarga GBDI El Shaddai, jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Terima kasih Tuhan, biarlah jalanmu yang Engkau beritahukan kepada kami hari ini adalah jalan yang kemudian kami lakukan dalam hidup kami. Dan hidup kami sungguh menjadi berkat satu dengan yang lain. Kami mengucap syukur menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.